Teman-teman semua pernah nggak sih mikir kenapa air radiator motor ataupun mobil nggak cepat beku saat musim dingin, tapi nggak cepat ngedidih juga waktu mesin lagi panas? Kira-kira kenapa ya? Oh iya, sama tukang es puter. Kenapa ya abang-abang tukang es puter itu suka nambahin garam ke dalam es batunya mereka? Kira-kira kenapa ya teman-teman? Nah, jawabannya ada di kimia, sifat koligatif larutan atau biasa disingkat dengan SKL. Jadi, teman-teman, sifat koligatif larutan adalah sifat yang hanya bergantung pada jumlah partikel zat terlarut dan tidak bergantung pada jenis zatnya. Intinya, nggak peduli itu gula, urea, ataupun garam. Yang penting adalah berapa banyak partikelnya. Jadi, ada 4 sifat utama yang akan kita pelajari. Yang pertama, ada penurunan tekanan uap atau delta P. Logika dasarnya, partikel zat terlarut menghalangi pelarut untuk terbang atau menguap. Jadi, dalam air murni, molekul air di permukaan bebas menguap ke udara. Namun, jika kita masukkan gula ataupun partikel-partikel lainnya, sebagian permukaan air akan tertutup oleh partikel. Akibatnya, jumlah molekul air bisa kabur menjadi uap dan berkurang. Hasilnya, tekanan uap larutan menjadi lebih rendah daripada tekanan uap larut murni. Nah, rumusnya yaitu delta P sama dengan X terlarut dikali P0. Yang kedua, ada kenaikan titik didih atau delta TB. Logika dasarnya, karena susah menguap, menjadi butuh panas lebih tinggi untuk mendidih. Nah, penjelasan lebih jelasnya yaitu syarat air mendidih adalah ketika tekanan uapnya sama dengan tekanan udara luar, 1 atm. Karena di poin pertama, jadi tekanan uapnya turun gara-gara zat terlarut. Maka kita harus memanaskan larutan lebih kuat lagi agar tekanan uapnya bisa lebih naik kembali dan mencapai titik didih. Hasilnya, air murni mendidih di 100 derajat Celcius, tetapi air gula mungkin baru mendidih di 100,5 derajat Celcius. Rumusnya, delta TB sama dengan M kali KB kali I. Yang ketiga, ada penurunan titik beku. Logika dasarnya, partikel zat terlarut mengganggu air untuk membentuk kristal es. Penjelasan lebih lengkapnya yaitu, agar air membeku menjadi es, maka molekul-molekul air harus merapat dan membentuk struktur kristal yang rapi. Jika ada zat terlarut, misalnya seperti garam, partikel garam akan menyusup di antara molekul air dan menghalangi mereka untuk bersatu. Agar tetap bisa beku, suhu harus diturunkan lebih dingin untuk memaksa air lebih membeku walau ada gangguan. Nah, hasilnya yaitu air murni beku di 0 derajat Celcius, tetapi air garam bisa saja terjadi menjadi cair di minus 2 derajat Celcius. Rumus penurunan titik beku yaitu delta TF sama dengan M kali KF kali I. Lalu yang keempat ada tekanan osmotik. Tekanan osmotik itu kecenderungan pelarut atau air untuk menyeimbangkan konsentrasi. Penjelasan yang lebih lengkapnya yaitu, jika ada dua cairan, encer dan juga pekat, dipisahkan oleh selapu tipis atau membran semi-permeabel. Air dari bagian encer akan mengalir pindah ke bagian pekat untuk mencernakannya. Aliran ini disebut osmosis. Nah, jadi definisi tekanan osmotik adalah tekanan yang harus kita berikan untuk menghentikan aliran osmosis tersebut. Jadi, tekanan osmotik itu adalah kekuatan untuk menyedot air. Hasilnya, semakin pekat larutan, semakin tinggi tekanan osmotiknya, semakin juga kuat penyedot air. Rumus tekanan osmotik yaitu V M dikali R dikali T dikali I. Sekarang kita bahas konsentrasi larutan. Dalam konsentrasi larutan ada molaritas atau ditandai dengan M besar. Molaritas menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter atau 1000 mili larutan. Nah, kita membutuhkan beberapa rumus. Untuk mencari molaritas, kita membutuhkan rumus M sama dengan N per V atau massa. Nah, lalu untuk mencari molaritas, kita membutuhkan rumus gram per mr dikali 1000 per V. Lalu ada molalitas. Molalitas menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1000 gram atau 1 kilogram pelarut.
Kita membutuhkan rumus untuk mencari molalitas, yaitu M sama dengan NT per Kg. Lalu untuk mencari molaritas yaitu GRT per MR dikali 1000 per GRP. Ini catatan pentingnya teman-teman, faktor Van Hoff atau I. Jadi untuk non-elektrolit, I sama dengan 1, abaikan saja I dalam rumus. Dan untuk elektrolit, garam, asam, basa, I itu sama dengan 1 ditambah N minus 1 alfa, di mana N adalah jumlah ion. Nah, sekarang kita akan mengerjakan soal tentang penurunan titik beku. Sebanyak 36 gram glukosa dalam kurung MR sama dengan 180 dilarutkan ke dalam 250 gram air. Jika diketahui tetapan kenaikan titik didih molal air adalah 0,52 derajat Celcius per M, tentukan titik didih larutan tersebut pada tekanan 1 atm. Langkah pertama, kita mencari molalitas dengan rumus massa per MR dikali 1000 per P. Nah, M sama dengan 36 per 180 dikali 1000 per 250. Hasilnya kita mendapatkan 0,2 dikali 4, yang berarti 0,2 dikali 4 adalah 0,8, maka molalitasnya adalah 0,8. Kemudian kita hitung kenaikan titik didihnya dengan rumus M dikali KB. Nah, M-nya adalah 0,8, kemudian KB-nya adalah 0,52, maka dikalikan 0,8 dikali 0,52 dengan mendapatkan hasil 0,416 derajat Celcius. Lalu sekarang kita hitung titik didih air, karena kenaikan maka ditambah ke suhu didih air murni. Nah, rumus dari TB adalah TB0 plus delta TB. TB0-nya 100 derajat Celcius ditambah 0,416 derajat Celcius yang menghasilkan 100,416 derajat Celcius. Maka TB-nya adalah 100,416 derajat Celcius. Lalu soal yang kedua, kita akan mengerjakan soal tentang penurunan titik beku. Sebanyak 9,5 gram magnesium klorida dilarutkan dalam 500 gram air. Jika MR magnesium klorida sama dengan 95 dan KF air adalah 1,86 derajat Celcius per M, tentukan titik beku larutan tersebut. Yang pertama, kita akan menentukan jumlah ion. Nah, 1 ion dari Mg dan 2 ion dari Cl, maka kita memiliki 3 ion. Jadi, I sama dengan 3. Kemudian, kita akan menentukan molalitas. Nah, rumus molalitas adalah massa per MR dikali 1000 per P. Nah, massanya adalah 9,5, MR-nya 95, dikali dengan 1000 per 500. Maka hasilnya 0,1 dikali 2. Kita memperoleh molalitas sama dengan 0,2 molalitas. Lalu kita menghitung penurunan titik beku. Jangan lupa masukkan faktor I. Nah, delta TF sama dengan M dikali KF dikali I. Nah, M sama dengan 0,2, KF sama dengan 1,86, I sama dengan 3. Maka hasilnya delta TF sama dengan 1,116 derajat Celcius. Sekarang kita menghitung titik beku air. Karena penurunan, maka dikurang dari suhu beku air murni. TF sama dengan TF0 dikurangi delta TF. Maka TF0 adalah 0 derajat Celcius dikurangi 1,116 derajat Celcius. Maka hasilnya kita memperoleh 1,116 derajat Celcius.